Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amriza Rizky Ramawati dengan NIM 19032110038 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Untuk selengkapnya cek. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah usaha tani jagung sudah merupakan bagian hidup dari petani di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup besar. Dan kontribusi dari usaha tani jagung terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup besar. Selain dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok, jagung akan terus mempunyai permintaan pasar yang meningkat, sejalan dengan pertumbuhannya penduduk. Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang mempunyai tingkat produktivitas usaha tani yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi produktivitas produksi jagung serta elastisitas output tenaga kerja dari usaha tani di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dalam video ini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama, estimasi produksi dengan menggunakan fungsi COP12. Yang kedua, menghitung nilai produksi maksimum atau NPM. Dan yang ketiga adalah estimasi produksi dengan menggunakan media volunteer. Oke, kali ini saya akan menganalisis estimasi produksi jagung dengan menggunakan media SPSS. Tentunya langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS seperti ini. Yang selanjutnya kita klik variabel view untuk mengambil dari tersebut, kita nanti variabel terikat dan text untuk variabel bebas. Nah, di sini kita sudah mempunyai data yang mempunyai 120 responden dan satu variabel terikat yaitu nilai produksi jagung dengan bentuk timpal dan 2 variabel bebas yaitu variabel jenis dan variabel tenaga kerja. Selanjutnya data tersebut dan kita bisa ke aplikasi. Nah, setelah itu kita akan mengubah data tersebut ke dalam bentuk LAN dengan cara klik font insert variable. Untuk target variabel kita namai LAN untuk variabel tingkat all. Kita cari bentuk LAN. Kita klik 2 kali. Bebas yaitu kita ganti target variabel itu. Kita akan mengaktifkan untuk regresi linear dengan klik analyze, lalu klik regresi dan ini. Nah, untuk dependingnya kita masukkan bentuk dan dari variabel terikat, dan untuk variabel dependingnya kita bebas 1 dan variabel. Untuk mengetahui R-square, multikolonialitas, dan juga autokorelasi kita klik model sheet, R-square, coloniality, dan juga Turkin.
Dan untuk mengetahui normalitas dan heterogenitas untuk variabel Y kita isi as resist dan dan nantinya akan muncul gas. Nah, untuk interpretasinya akan di slide. Yang pertama kita akan membahas estimasi produksi dengan fungsi COP12 usaha tani jagung di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai R² sebesar 0,158 yang menunjukkan bahwa 15% variasi variabel independen dapat dijelaskan oleh variasi dependen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 85% dijelaskan oleh variabel di luar model atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,000 yaitu kurang dari alfa yaitu sebesar 0,05, artinya bahwa variabel independen yaitu bibit dan juga tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Interpretasi dari data di atas yang pertama yaitu nilai elastisitas variabel benih atau X1 adalah 0,029, variabel tenaga kerja atau X2 sebesar 0,337 sehingga nilai elastisitas modal yaitu sebesar 0,23. Hal ini berarti intensitas produksi jagung lebih bersifat padat modal karena nilai elastisitas modal lebih besar daripada elastisitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai elastisitas produksi jagung sebesar 0,366 atau kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa fungsi produksi jagung bersifat decreasing return to scale. Yang ketiga, nilai koefisien sebesar 56,1 yang berarti bahwa jika variabel independen yaitu tenaga kerja bibit dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 56,1. Selanjutnya, nilai koefisien variabel benih sebesar 0,029 yang berarti jika benih ditambah 1% maka output akan bertambah sebesar 0,029%. Selanjutnya, nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar 0,337 berarti bahwa nilai tenaga kerja jika ditambah 1% maka output produksi akan bertambah sebesar 0,337%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai produksi maksimum atau NPM dan elastisitas usaha tani jagung di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa produksi jagung mencapai nilai maksimum dan keputusan maksimum ketika MR sama dengan V. Dan dari perhitungan di atas dapat disimpulkan untuk mencapai keuntungan yang maksimum, input benih perlu ditambah dan input tenaga kerja perlu dikurangi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi produksi usaha tani jagung di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan media Frontier. Dan berikut merupakan tutorial pengolahan data dengan menggunakan media Frontier. Oke, kali ini saya akan menganalisis data dengan menggunakan media Frontier. Yang pertama kita sudah mempunyai data sebanyak 120 responden dengan jumlah variabel terikat sebesar 1 yaitu jumlah produksi dan 4 variabel bebas yaitu variabel benih, tenaga kerja, pupuk kandang dan juga pupuk fosfat. Nah, untuk pengolahan data kita rubah data tersebut menjadi bentuk len seperti data yang di samping ini. Setelah diubah dalam bentuk len, kita copy lalu kita pindah ke tab baru. Jangan lupa untuk mengubah data menjadi bentuk
untuk hasil outputnya saya akan interpretasikan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 0,39 kurang dari T tabel yaitu sebesar 1,98. Sehingga dapat diartikan bahwa 0,00092% error term tidak disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu sebesar 99,991% disebabkan oleh risiko. Selanjutnya pengaruh dari masing-masing variabel. Yang pertama, diketahui nilai alfa sebesar 5% dengan T hitung sebesar 7,328 yaitu lebih dari T tabel sebesar 1,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel benih adalah signifikan, yang berarti jika X1 dinaikkan sebesar 1% maka output akan menurun sebesar 7,219. Selanjutnya diketahui nilai alfa sebesar 5% dengan T hitung sebesar 2,863 yaitu lebih besar dari T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja adalah signifikan, yang berarti X2. Jika X2 dinaikkan sebesar 1% maka output akan meningkat sebesar 2,254. Selanjutnya, jika diketahui bahwa nilai alfa sebesar 5% dengan T hitung sebesar 2,595 yaitu lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk kandang adalah signifikan, yang berarti jika X3 dinaikkan sebesar 1% maka output akan menurun sebesar 3,514. Selanjutnya, diketahui bahwa nilai alfa sebesar 5% dengan T hitung sebesar 3,715 yaitu lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk fosfat adalah signifikan, yang berarti jika X4 dinaikkan sebesar 1% maka output akan meningkat sebesar 4,576. Berikut merupakan data hasil pengolahan dengan media Frontier dengan 120 responden dan 4 variabel bebas yaitu variabel bibit, variabel tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Berdasarkan pada hasil olah data pada masing-masing responden, dapat diketahui bahwa nilai output technical efficiency estimate dari masing-masing responden menunjukkan bahwa responden yaitu petani memiliki nilai efisiensi teknis lebih dari 0,1, yang berarti masing-masing responden yaitu petani sudah efisien dalam melakukan kegiatan produksi. Dan berdasarkan pada nilai mean efisiensi yaitu sebesar 0,634 yaitu lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu petani di wilayah Kabupaten Nganjuk sudah efisien dalam melakukan kegiatan produksi. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.